pembinaan kita gagal untuk generasi muda. Kita kebanyakan seperti penyu, bertelurnya ribuan, tapi begitu bertelur ditinggal. Iya. Tidak direm. Ya kan? Kenapa bisa pindah gitu kan? Ada pertanyaan besar, kenapa pindah? Nah, ini kan juga pemimpin. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu provinsi kan. Postingan di website Kemenag. Tapi sudah tidak bisa diakses. Sudah di take down. Kemarin saya coba cek, sudah nggak bisa diakses lagi. Gitu. Karena di sana sempat kalau nggak salah di highlight soal meskipun sudah berbeda agama, tetap hormat kepada orang tua, kemudian ada pesan-pesan moderasi beragama. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah pindah agama adalah bagian dari moderasi? Gitu. Ini kan juga pemimpin, kepala kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu provinsi kan gitu. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita akan memberikan informasi atau pemahaman baru terkait dengan isu terkini atau karena kemarin itu ada yang sempat menjadi bahan diskusi di grup-grup WhatsApp, ada juga yang DM Hindu Channel. Nah, akhirnya Hindu Channel berusaha menghubungi KMHDI dan bersiap untuk hadir di Hindu Channel karena juga ada sedikit penyampaian di media sosial. Nah, kemudian kita hadirkan juga atau saya undang Aji Dewa Suratnaya yang sering di sini, dan ada tokoh Hindu yang mungkin perdana muncul di Hindu Channel. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Aji I Gusti Made Arta. Astungkara hari ini Aji Dewa didampingi. Gimana nih Ji? Baik. Sehat Ji? Sehat. Dastu Ji. Swastiastu. Dan juga ada anak muda. Dastu. Swastiastu, Mas Fikri. Suksema sampun hadir. Kita akan diskusi terkait dengan ada berita terkait Kakanwil di Bali yang putrinya menikah kemudian menjadi mualaf. Namun kita tidak akan fokus ke sana terlalu dalam, tapi kalau memang memiliki pemikiran-pemikiran, kami persilahkan Aji Dewa dan juga Bli Teddy dan Aji. Kita datangkan dari tokoh Hindu Tangerang, kemudian Aji Dewa sebagai yang sering berbincang di Hindu Channel, dan Bli Teddy dari Kesatuan Mahasiswa. Langsung saja kita minta tanggapan Aji Dewa, karena Aji Dewa yang sering malang buana di daerah-daerah. Apakah fenomena ini memang sudah terbiasa seperti itu? Enggak, Aji Dewa? Om Swastiastu. Berita ini sebetulnya tidak beda ya dengan berita-berita yang lain untuk peristiwa yang sama. Tetapi mungkin karena ini adalah seorang pejabat begitu yang harusnya menjadi yang diharapkan menjadi panutan, sehingga beritanya jadi heboh. Bayangkan saja, apakah baru sekali ini umat Hindu, gadis Hindu menjadi mualaf? Tidak, sudah sering sekali. Tapi kalau buat saya ya, peristiwa-peristiwa seperti ini memang sudah terjadi berbanyak kali, ya, sudah terjadi sering kali. Hanya di sini, bagi saya setiap kejadian seperti ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita gunakan sebagai pembelajaran. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak terjadi selama ini seperti yang kita harapkan. Ya, contohnya, ya, kita mungkin, ya, mohon maaf ini, mungkin kita gagal dalam pembinaan. Bagaimana sejak dini kita seharusnya mampu membuat anak-anak kita itu, apakah dari TK, SD, dan pendidikan berikutnya, untuk bangga menjadi Hindu. Kan ini tidak pernah dilakukan, atau barangkali kurang dilakukan. Ya. Dan lalu ada pertanyaan, tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab semua stakeholders.
ya lembaga, ya semuanya ikut bertanggung jawab. Artinya apa? Dengan kejadian seperti ini seharusnya kita mulai mengkaji ulang strategi pembinaan kita. Kalau kita tidak ingin ini terulang kembali. Artinya apa? Boleh saya katakan agak keras begitu ya, pembinaan kita gagal untuk generasi muda. Baik dari TK sampai mahasiswa. Nah, inilah yang harusnya kita kaji ulang dan kita cari yang tepat itu seperti apa. Seperti ada yang hilang gitu loh. Ya, jadi pembinaan gagal. Aji Dewa terlalu tegas nih, cepet banget nih. Aji Dewa, saya minta sedikit penjelasan terkait dengan pembinaan atau kajian. Pembinaan yang seperti apa? Yang mungkin kita harapkan lebih ya. mengkerucut. Jadi begini, kalau untuk anak TK misalnya, kita bisa membuat sebuah pola atau strategi bagaimana kita berbicara dengan anak-anak TK. Misalnya kita tidak banyak berbicara tentang agama, tapi kita bisa mengatakan supaya anak-anak itu dekat dengan orang tuanya. Jadi orang tua juga berperan dong itu untuk anak TK. Anak SD juga begitu. Kita bisa tekankan bahwa kalau anak-anak itu dia rajin mengikuti arahan orang tuanya, maka doa dari orang tua, khusus ibunya itu akan betul-betul menjadi sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh anak-anak ini. Ya, SD juga begitu. Kita harus berbicara dengan bahasa anak SD. Di sana kita mulai memasukkan sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Hindu, ya. Tapi yang ringan-ringan saja. Nah, SMP mulai kita lebih lengkap lagi. Ya, artinya apa? Mereka sudah kita berikan kebebasan untuk melakukan sedikit yadnya yang rutin di rumah, ya. Nah, itu juga harus diimbangi. Nggak bisa kita hanya mengharapkan si anak yang rajin. Orang tua juga harus mengimbangi. Minimal setiap hari, setiap sore, menjelang malam, orang tua atau khusus ibunya berdoa untuk anak-anak itu. SMA, kita sudah harus bisa membuat mereka yakin sekali dengan kehinduan ini, bahwa mereka tidak salah pilih menjadi umat Hindu. Kalau mahasiswa lain lagi, kita sudah bisa mengharapkan mereka untuk menyampaikan ajaran-ajaran Hindu kepada teman-temannya yang bertanya tentang kehinduan. Nah, ini sebetulnya. Jadi nggak akan mungkin ada yang lompat-lompat meninggalkan Hindu misalnya. Nah, ini yang selama ini mungkin terabaikan oleh kita. Pola pembinaan yang memadai untuk setiap tingkat pendidikan seorang anak Hindu. Semua Haji Dewa, ini juga di depan kita sudah hadirkan dari mahasiswa juga. Karena tadi Haji menyinggung ada poin mahasiswa juga harus bisa menyampaikan dari ajaran-ajaran yang memang sudah diturutkan kan dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah. Kita ingin meminta pandangan dari Bli Teddy sebagai juga generasi Hindu, sebagai juga di KMHDI, Sekjen KMHDI ini pusat, pandangan banyaknya perpindahan agama ini, mungkin poin yang utama ini apa gitu pandangannya? Oke, makasih Mas Miko, izin sepuh-sepuh. Jadi terkait dengan potret konversi agama atau perpindahan agama, setelah dihubungi sama Mas Miko, saya berpikir apakah potret atau fenomena pindah agama ini menjadi satu hal yang harus ditanggapi serius atau memang sudah menjadi hal yang terjadi di setiap harinya, atau bahkan banyak dari kita mungkin yang hidup di pusat-pusat aktivitas perkotaan misalnya sudah mulai menormalisasi hal tersebut karena adanya konteks masuknya pengaruh globalisasi. Kalau kita coba lihat dalam satu potret itu, Mas, perpindahan agama ini adalah hal yang mungkin sudah biasa. Saya nggak pegang data, Mas, tapi saya pikir setiap hari di tengah kehidupan umat beragama yang sangat bineka ini, pasti ada, di setiap harinya pasti ada fenomena perpindahan agama, entah Hindu ke Islam, Islam ke Hindu, Buddha ke Kristen, Kristen ke Katolik dan sebagainya lah. Itu. Dan itu tadi benar yang disampaikan oleh Aji, bahwasanya memang institusi pertama yang paling bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman terkait agama yang dipeluk jelas keluarga. Ya. Karena kan agama ini bukan seperti jurusan di universitas atau kampus. Kita bisa memilih. Saya dengan sadar memilih
ilmu agama misalnya, saya sadar memilih ilmu teknik mesin. Tetapi dalam konteks agama kita diturunkan by default gitu. Sehingga dalam perjalanannya sebenarnya setiap individu manusia punya hak untuk memilih, melihat gitu. Tinggal bagaimana tugas institusi keluarga ini meyakinkan, memberikan pemahaman yang detail terkait agama yang dianut. Kenapa menganut agama A? Misalnya dalam konteks ini adalah mengapa menganut agama Hindu, pemahaman-pemahaman universalnya, kemudian dalam perjalanannya betul sekali tidak hanya mengajari tetapi mendidik. Mendidik dalam artian memberikan contoh gitu. Memberikan contoh gitu. Dan buat saya kalau misalnya dalam satu potret aja dipertanyakan misalnya bagaimana tanggapan terkait dengan perpindahan agama. Perpindahan agama sudah menjadi sebuah hal yang biasa terjadi dalam ruang lingkup kebangsaan Indonesia yang bineka ini. Tetapi apakah kita harus wajarkan? Tentu tidak, karena pasti ada hal yang bolong di tengah-tengah nih. Kenapa bisa pindah? Gitu kan? Ada pertanyaan besar, kenapa pindah? Nah itu yang harus kita cari dan kita carikan solusinya bersama-sama, gitu Mas. Nah kemudian Beli Teddy, apakah ada juga KMHD ini pernah melakukan kegiatan atau melakukan bincang-bincang bersama dengan KMHDI di seluruh daerah, perbincangan tentang perpindahan agama? Tanggapannya seperti apa kalau memang ada perbincangan itu dengan di daerah-daerah? Kalau secara spesifik ngomongin atau dialog dengan teman-teman daerah, seingat saya belum ada. Seingat saya belum ada. Semasa saya aktif di KMHD, saya kurang tahu kalau misalnya sebelum saya aktif. Tetapi terkait dengan membuat konten-konten gitu, edukasi itu, saya pikir Aji sudah sering ke sekretariat kami untuk membicarakan hal-hal tersebut. Kemudian kalaupun teman-teman di tingkat pusat ini datang ke daerah-daerah, kita pasti juga akan menyampaikan soal hal-hal atau substansi-substansi masalah di Hindu yang baiknya teman-teman juga ikut dukung. Misalnya kemarin ada soal pendidikan, kita kalau istilahnya all in lah untuk mendukung proses pendidikan widyalaya itu. Jadi itu menjadi poin penting dari kami untuk teman-teman daerah. Termasuk juga mungkin terkait dengan konversi agama, tentu pemahaman-pemahaman terkait dengan pemahaman agama itu penting meskipun kita hidup di negara yang heterogen. Bahkan meskipun Bali disebut sebagai mayoritas misalnya, tapi kan Bali ini tidak hanya dengan masyarakat Indonesia bergaulnya, tapi masyarakat global. Lebih heterogen lagi gitu. Jadi pemahaman agama, kemudian studi-studi terkait dengan konversi agama penting untuk dipelajari supaya kita tahu di mana sih lubang yang kita tinggalkan sehingga kita bisa menambal itu. Gitu. Benar. Nah, ini Jidewo, kemudian Aji Arte, pandangan dari KMHDI. Di situ tadi ada poin juga yang menarik bahwa bisa dimulai atau memang dasarnya adalah dari keluarga. Nah, Aji Arte ini kami undang memang sebagai tokoh Tangerang, juga memang sebagai orang tua. Bagaimana seorang Aji Arte ini bisa menyesuaikan bagaimana kebutuhan generasi Hindu, bagaimana kebutuhan keluarga, bagaimana kebutuhan anak, supaya ada kerinduan terkait dengan tentu saja keyakinannya seperti itu. Bagaimana Aji Arte ini perdana muncul di Hindu Channel? Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menarik sekali obrolan hari ini. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Aji Dewo bahwa ada kegagalan pembinaan kepada anak-anak kita. Nah kebetulan kami di Tangerang bukan saja baru setahun 2 tahun, bahkan sudah puluhan tahun dari pengurus Banjar yang dulu dari awal sudah melakukan pembinaan. Karena kita sendiri hidup di wilayah heterogen, jadi kita harus mampu membina anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki karakter Hindu, kemudian kecerdasan. Kecerdasan Hindu tentunya. Nah dari situ dia akan memiliki strada dan bakti yang kuat. Nah, caranya seperti apa? Tentu kita sebagai orang tua, dalam tujuan perkawinan agama Hindu ada yang namanya praja. Praja itu suami istri
diharapkan mampu melahirkan anak-anak yang suputra. Nah, suputra dalam hal ini adalah anak-anak yang berbudi pekerti luhur, kemudian cerdas, mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Itu poin pentingnya itu ketika kita punya anak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dari dalam kandungan sudah harus ada pembinaan. Ya. Tentu pembinaan spiritual. Oke. Ada upacara-upacara. Kemudian begitu bayi lahir, dari dia sudah mengerti lingkungan, kita sudah harus ajak ke pura. Ya. Karena begini, ada sesuatu yang satu kata-kata indah. Kesuksesan seseorang ditentukan dengan siapa dia bertemu dan dengan siapa dia berbicara. Itu. Nah, ketika kita memahami kata-kata itu, dari kecil anak-anak kita sudah kita ajak ke pura agar dia mampu berinteraksi dengan lingkungan komunitas kita sendiri. Nah, begitu dia besar, kita sekolahkan dia. Kita sebagai orang tua harus berani berkorban waktu, tenaga, pikiran, dana untuk mengajak mereka, anak-anak kita sekolah di pura, sekolah minggu. Karena sekolah di sini tidak ada yang mengajarkan agama Hindu. Ya. Karena guru-guru kita terbatas. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, maaf. Nah, anak-anak kita tidak bertemu dengan komunitas kita. Lalu dari mana suksesnya anak kita? Gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah menginjak dewasa misalnya, kita ajak dia, kita berikan dia waktu dan peluang untuk ikut organisasi pemuda di pura. Karena organisasi pemuda di pura itu banyak sekali kegiatannya. Misalnya, sehari sebelum Purnama Tilem, itu ada ketemu mereka untuk membuat sarana upacara, sarana persembahyangan. Dari situ akan ada komunikasi. Tentu komunikasi positif. Nah, dalam bahasa Jawa, witing tresno jalaran suko kulino. Iya kan? Ya. Cinta itu datang karena sering bertemu. Ya. Nah, itu sebenarnya harapan kita. Jadi berikanlah waktu, kesempatan untuk anak-anak kita untuk hadir ke pura, berinteraksi dengan teman-temannya, dengan harapan kita sebagai orang tua ketemu jodoh dengan sesama Hindu tentunya. Nah, di sana bukan itu saja kegiatannya. Ada kegiatan misalnya megambel. Nah, itu kan kegiatan yang positif. Seni budaya, menari, tari-tarian, baca sloka. Itu udah di pasraman dan dididik. Dharma wacana. Jadi apa yang diajarkan? Diajarkan mendengarkan orang berdharma wacana. Kadang-kadang orang Hindu kan yang susah itu belajar mendengarkan. Entah apa yang dibicarakan orang, dia ngobrol. Nah, itu masalah. Gitu. Nah, itu sudah kita lakukan pembinaan. Dengan harapan semakin sering mereka ketemu jodoh. Tetapi interaksi ini bukan saja untuk anak-anak Tangerang saja. Kami adakan pasraman kilat, kemudian camp-camp untuk pemuda kita, antar pemuda antar pura, bukan saja seBanten, bisa seJabodetabek. Kalau luasnya di Gunung Salak. Kalau untuk seBanten bisa di pura mana saja yang ada di Banten. Nah, ini tujuan positifnya ya agar mereka ketemu. Kenapa? Kecil kita takut punya anak kecil kita bisa nyekolahin enggak. Tapi begitu besar kita lagi takut dan waspada. Kira-kira dapat nggak jodohnya orang Hindu? Nah, untuk menghilangkan ketakutan itu ya berikan waktu dan peluang untuk anak-anak ini bertemu. Nah, ini sudah kami lakukan bertahun-tahun, bukan saja sekarang. Tetapi itu juga tidak menjamin anak kami tidak ada yang lompat pagar. Ada. Tetapi yang masuk Hindu pun banyak. Artinya persentasenya lebih banyak masuk. Gitu. Tapi kan bahagianya beda. Dengan yang keluar dan dengan yang masuk pasti tentunya akan berbeda. Kalau yang masuk saya lihat di Pura Tangerang ini pernah Hindu Channel hadir,
itu melakukan pembinaan Dharmika. Nah, ini juga yang menjadi Ya. poin. Apa sebenarnya alasan dari tokoh di sana gitu. Nah, terkait dengan istilahnya Dharmika. Dharmika itu sudah dibuatkan grup baik oleh Banjar, baik oleh WHDI maupun PHDI. Itu ada grup Khusus. Dharmika namanya. Di situ diadakan pembinaan-pembinaan. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, nah kita kebanyakan seperti penyu, bertelurnya ribuan, tapi begitu bertelur ditinggal, Ya. tidak direm, ya kan? Menarik nih. Nah, berdasarkan konsep itu, kita tidak seperti itu. Kita buatkan mereka wadah, kita adakan pembinaan. Pembinaan tidak sendiri-sendiri. Banjar sendiri, PHDI sendiri, kemudian WHD sendiri. Kita berkolaborasi. Jadi ketika itu dilakukan, banyak yang bisa kita hemat. Karena tujuannya hanya satu, membina Dharmika. Jadi kalau bersama-sama kan, waktu bisa kita hemat, dana bisa kita hemat. Banyak hal bisa kita dapat nilai positifnya. Gitu, Mas. Sama Aji Arte ini. Aji Dewa, ternyata hasil dari informasi yang Hindu Channel juga dapatkan di daerah, contoh hasil yang kita dapatkan adalah banyak tokoh-tokoh Hindu kita itu tidak melakukan kolaborasi dengan pemuda, membatasi pengetahuan-pengetahuan, membatasi juga hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemuda di daerah-daerah lain. Bahkan ada salah satu pura juga hanya untuk memanfaatkan pemuda, tetapi setelah visi pribadinya selesai, dia buang itu anak muda. Banyak itu di berbagai pura. Tersinggung ya. Nah, banyak di berbagai pura. Ya. Namun Tangerang melakukan itu puluhan tahun. Bagaimana tanggapan Haji Dewa? Saya sebetulnya sudah lama ya, mengamati Tangerang ini. Sukses mereka. Artinya anak muda, orang tua itu bisa bekerja sama. Tapi memang banyak, saya sendiri ngalami di daerah saya dulu seperti itu. Orang-orang tua itu tidak pernah mengajak anak-anak muda ini untuk mengerjakan pekerjaan yang sama begitu, sehingga anak muda ini otomatis sangat mampu. Jadi ada satu acara lucu. Ketika anak muda ini mau bikin acara untuk penggalian dana, namanya basar ya Ji ya, basar begitu ya. Bayangkan, dari awal basar itu dibuka, saya membuka, saya menunggu, saya menutup, satupun orang tua nggak hadir. Hanya karena mereka nggak setuju dengan cara itu. Ini sudah salah. Lalu apa strategi kita? Saya bilang, oke, begini saja. Kita tidak perlu konflik sama orang tua. Jadi kita juga tidak usah menunggu. Jangan menunggu kata-kata estafet. Karena orang tua selalu mengatakan, kami ngayah, kami ngayah. Kata-kata ngayah inilah kemudian akhirnya meniadakan semua peluang-peluang bagi anak muda. Karena orang tua nggak mau berhenti ngayahnya. Dan juga tidak mau mengajak ngayah bersama-sama. Akhirnya apa? Saya agak kasar ngomong kemudian, sudah begini saja. Kalian tidak perlu menunggu. Jadi amati apa yang dilakukan oleh orang tua. Lalu curi ilmunya. Kerjakan ketika orang tua bekerja, ikut nimbrung di sana. Dengan apa yang kalian dapatkan dari cara kerja orang tua itu. Jadi orang tua tidak singgung, kalian juga mendapatkan sesuatu yang baru. Dan diam-diam nanti akan terjadi peralihan. Secara otomatis akan terjadi estafet. Jangan menimbulkan konflik dengan orang tua. Ya, orang anak muda harus cerdas. Bagaimana kita memanfaatkan peluang kesempatan itu. Bahkan ada satu hal terjadi unik ini. Jadi 1 bulan sebelumnya orang tua sudah berjanji akan menemani anak muda di Tirtayatra ke sebuah pura. Udah siap mereka. Wah, anak muda pun senang. Ya, orang tuanya ada pemangku segala macam. Ketika tiba hari H-nya, satu pun nggak ada yang muncul. Pemangku nggak muncul, orang tua yang janji nggak muncul. Akhirnya apa? Terpaksa kita mengambil alih jadi orang tua. Sudahlah, kalian nggak usah kecewa. Ayo, kita antar ke pura tersebut. Malam ada Dharmutul di sana, mereka masih mengeluh, ya kecewa. Saya bilang jangan, tidak boleh kecewa. Mulai sekarang kalian harus berpikir secara mandiri. Lakukan itu. Kita lakukan, udah. Akhirnya bagus hasilnya. Lalu apa yang terjadi? Orang tua yang tadinya janji itu, ya mohon maaf, beliau sudah nggak ada.
rumahnya kemalingan habis, mobil habis, aset-aset yang lain habis semua. Itu kan bukan berarti memang dari situ kan? Iya, tapi kan mungkin bukan itu penyebabnya, tapi itu peringatan. Peringatan, iya. Hati-hati kalau sudah janji ya janji gitu loh. Jangan Haji Dewo, mohon maaf tak potong. Banyak sekali pemuda atau generasi Hindu kita yang kasarnya tidak dipedulikan oleh tokoh-tokoh atau lingkungan. Apakah itu alasan juga anak-anak muda kita pindah agama, kemudian dengan kesempatan bahwa saya dengan melakukan pembelaan bahwa daripada saya di sini nggak dihargai, daripada saya sini nggak dianggap, daripada di sini saya ribut terus pindah. Apakah pindah juga menjadi nyaman? Kan gitu. Jadi begini ya. Memang ada kadang-kadang situasi seperti itu ya. Kemudian si anak muda pasti kecewa. Tetapi menurut saya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan Hindu. Enggak. Makanya saya bilang gunakan kecerdasan Anda sebagai anak muda Hindu untuk melihat peluang di mana kita bisa masuk tanpa merasakan tersinggung si orang tua. Oke lah, kali ini ada upacara besar, ada ngentak linggih misalnya sangat besar ya. Tapi kemudian anak-anak muda hanya diperlukan untuk hal-hal yang bersifat fisik, sementara untuk hal-hal yang memberikan peluang kepada mereka secara rohani terabaikan. Jangan kecewa. Itu belum menjadi alasan ketika Anda harus meninggalkan Hindu. Kekecewaan itu sebuah pembelajaran dan meningkatkan kecerdasan kita. Bagaimana kita masuk ke sebuah peluang ya, sehingga orang tua tidak bisa tersinggung, kita mendapatkan, dan kita tidak akan pernah merasa istilahnya berhutang kepada orang tua, dan orang tua juga akan tahu bahwa saya tidak pernah mengajari anak ini kok dia bisa, luar biasa anak ini. Sebuah kebanggaan akan muncul dari kedua belah pihak. Jadi jangan pernah hanya karena kecewa lalu kita meninggalkan keyakinan. Karmanya berat. Seperti itu. Berbicara karma, topik selanjutnya, Ji. Nah, Ji Dewo, kemudian kita lihat bahwa KMHDI sudah melakukan rilis, Ji Dewo, yang kita lihat mungkin ini perwakilan dari umat-umat Hindu di daerah, keresahannya seperti itu. Nah, kita coba nanti dengarkan apa sebenarnya isi rilis, pesan apa yang sebenarnya mau dibawa. Nanti saya persilahkan juga Aji dan Aji Arto untuk menanggapi mengapa pemuda atau KMHDI melakukan itu. Gitu. Jangan sampai Aji Dewo seperti di telepon, jangan cuma ngomong di belakang saja. Iya, kalau berani di depan, ayo, jangan di belakang punggung itu ngomongnya. Tapi hari ini kita berbicara di depan Aji, di depan Aji Arto, kemudian juga dari KMHDI. Pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan dalam rilis atau berita itu? Jadi kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa fenomena pindah agama menjadi hal yang biasa hari ini. Yang menjadi luar biasa adalah kan siapanya kan gitu, who-nya kan gitu. Kemudian kemarin kawan kami, pengurus kami juga di Departemen Sosial Masyarakat, Saudara Ardiat Nyane, itu mungkin karena keresahannya yang menumpuk dan mungkin ada waktu juga akhirnya menulis dan kebetulan disebarluaskan di beberapa WA group termasuk juga di sosial media lain seperti Facebook. Poinnya begini, kita punya ekspektasi tinggi terhadap pemimpin di level apapun itu, bahkan di tingkat RT pun kita punya ekspektasi. Betul. Pemimpin itu memiliki standar pendidikan dan standar moral tinggi. Ya. Gitu. Kita kan sudah sempat dikecewakan kemarin dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Gitu. Saya nggak mau sebut orangnya. Kemudian yang berikut ini kan juga pemimpin, kepala kantor wilayah Kementerian Agama dalam satu provinsi kan gitu. Otomatis beliau punya tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian standar moral, standar keteladanan yang tinggi juga. Jadi pemimpin di Indonesia ini menjadi susah, apalagi punya konteks keagamaan. Tidak hanya pintar, tapi juga mereka harus jadi teladan. Teladan, apalagi agama. Gitu. Jadi mereka harus melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama, juga melakukan kewajiban sebagai pejabat publik. Nah, beratnya adalah seperti yang dikatakan Aji tadi, bahwasanya pemimpin tuh nggak bisa ngajarin aja. Harus memberikan contoh, mendidik.
gitu. Apa jadinya ketika pemimpin kami menyoroti jabatannya ya. Jabatan tersebut memberikan contoh kepada umatnya seperti itu. Iya, benar. Jadi kan kalau saya pribadi kasihan sama beliau. Ketika beliau belusukan misalnya ke daerah-daerah ngomongin soal Pancasila misalnya, udah nggak valid lagi dia bicara begitu. Gitu. Kalau saya pribadi di depan beliau ketika beliau ngomongin soal keyakinan beragama, saya yang pertama kali keluar ruangan. Iya, Gitu. betul. Karena beliau pun tidak bisa mencontohkan. Gitu. Iya, benar. Bahkan saya pun misalnya, bahkan teman-teman di daerah ketua cabang KMHDI, mereka punya barrier to entry misalnya untuk mencari pasangan itu. Pastikan itu Hindu dulu gitu. Ya, Gitu. Tetapi dan itu menjadi tanggung jawab moral kita. Di mana saya taruh wajah saya ketika saya keluar. ya, Padahal saya dulu pemimpin organisasi Hindu gitu. Gitu. Jadi itu sih yang ingin kita berikan atau kita sampaikan bahwasanya jadi pejabat di Indonesia ini susah. Pejabat di Indonesia susah, harus memberikan keteladanan. Jadi jangan cuma mencari tunjangannya, gajinya, kemudian fasilitasnya, tetapi tanggung jawab memberikan keteladanan kepada publik, apalagi kepada umat beragama, itu juga harus dijalankan. Itu sih sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan itu. Walaupun mohon maaf nih Bli, walaupun pada acara itu sudah juga dihadiri Kementerian Agama. Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri Agama. Apa dari kacamata seorang Teddy? Kehadiran Menteri Agama Presiden kan tidak mempengaruhi prosesi pernikahan kan? Tidak, Ada atau tidaknya menteri atau presiden, tetap jalan. pernikahan tetap jalan. Cuman kan yang di highlight juga soal postingan di website Kemenag. Tapi sudah tidak bisa diakses. Sudah di take down. Kemarin saya coba cek, sudah nggak bisa diakses lagi. Gitu. Karena di sana sempat kalau nggak salah di highlight soal meskipun sudah berbeda agama, tetap hormat kepada orang tua, kemudian ada pesan-pesan moderasi beragama. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah pindah agama adalah bagian dari moderasi? Gitu. Karena kan dari pemahaman saya, sependek pemahaman saya, moderasi beragama itu kan mencoba untuk menarik yang spektrum kanan ke tengah, Ya, spektrum kiri ke tengah. betul. Bukan berarti kita yuk yang Hindu sini. Ini ke agama kita gitu. Kan enggak. Gitu. Jadi ada salah kaprah di sana terkait dengan moderasi beragama dan ini harus dipahami dan saya pikir tim Humas Kemenag juga perlu memilah dan memilih yang mana bisa diposting yang mana enggak gitu. Sehingga tidak memunculkan keributan di tengah umat beragama khusus dalam komunitas Hindu. Iya, benar. Nah, kita terima pemahaman dari KMHDI karena ini sangat menarik sekali. Ini Bapak pernah jadi Aji nih. Aji pernah jadi ketua Banjar. Siap. Tadi disinggung bahwa di mana yang kita lihat jabatannya. Lo atau kamu atau dia mau ngomong apa saja atau beliau mau ngomong apa saja. Kalau sudah di keluarga mungkin dia tidak bisa menerapkan Pancasila ya bisa jadi orang di ruangan itu akan ngomong apa sih gitu. Nah, sebagai orang tua bagaimana? Kemudian Mbak pernah jadi ketua Banjar, jadi kepala keluarga, kemudian tokoh juga nih gitu. Pemahamannya seperti apa? Nah, tentu pemimpin yang paling bawah itu adalah sebagai kepala keluarga. Ya, Nah, sebagai kepala keluarga, kita pun harus memberikan contoh suri teladan yang baik kepada anak-anak kita. Nah, misalnya kita harus memberikan contoh dan mengajak anak kita sembahyang bersama. Itu contoh yang baik. Nah, kalau kita tidak mau sembahyang, bagaimana anak kita? Sulit. Jangan pernah nuntut. Nah, contoh nih, maaf nih contoh. Ketika anak saya menginjak dewasa, mau SMA ini, saya perokok. Dari SMA, tamat SMA saya perokok. Udah habis 3 bungkus sehari, bahkan sampai 4 bungkus. Begitu anak saya SMA, bagaimana caranya anak saya nggak boleh ngerokok? Terus kalau saya ngerokok, gimana saya bisa ngelarang? Itu contoh. Nah, ada seorang mangku menyampaikan gini, sembahyang itu tidak harus ke pura. Yang disebut sembahyang itu bukan itu saja. Salah satunya adalah berani mengorbankan apa yang kita paling suka.
Ya. Itu juga bagian dari sembahyang. Ya, artinya- Saya ingat bahasa itu. Hmm. Nah makanya semenjak itu saya belajar berhenti merokok. Tapi tetap sembahyang kan Pak Ji? Ya sembahyang. Maksud itu salah satu contoh. Nggih siap Ji. Agar anak saya mencontoh tidak merokok. Nggih, Itu nggih, maksudnya. nggih. Kenapa? Biar rokok itu adalah salah satu jalan pintu masuk narkoba. Ya, Saya ya, kan tidak ya, mau ya, anak ya, satu-satunya ya. kena Oke, narkoba. oke. Jadi saya harus mengorbankan kesenangan saya demi anak saya. Astungkare sampai sekarang saya berhenti merokok dan anak saya tidak kena rokok. Gitu. Dan sekarang saya tahu dampak merokok itu tidak bagus. Coba ada ngerokok di ruangan ini nggak enak. Ya, ya. Oh ternyata saya dulu kayak gitu. Membuat tidak Oh enak, ya? rapat aja saya ngerokok. Nah itu salah satu contoh pemimpin yang berani memberikan Mengorbankan contoh yang diri, ya. baik. Oke. Nah, sebagai pemimpin keluarga. Nah sebagai pemimpin sekarang di umat misalnya Ketua Banjar, bagaimana memberikan contoh, mengajak umat ini guyub. Kalau ada yang misalnya grup ini, kalau bisa kita rangkul semuanya, makanya kita harus memberikan contoh. Semua orang kita berikan salam yang sama. Nggih. Bukan kita samperin yang kaya saja, yang miskin kita nggak sapa, enggak. Kita harus sapa semua. Nah kalau itu bisa kita lakukan, umat ini akan kompak. Iya. Apapun omong kita dipercaya. Nah itu salah satu. Ya, nah terkait dengan pembinaan, nah, setiap upacara-upacara generasi muda kami di Tangerang itu memiliki tugas dan pokok yang memang sudah ditentukan. Tidak boleh diambil alih sama orang tua. Mau tengah malam dia harus kerjain itu. Kami orang tua, ya sudah itu tanggung jawab anak-anak. Nah dari situ tumbuhlah militansinya, karakter Hindunya. Benar. Gitu. Nah, ini yang belum kami laksanakan. Kami ingin sebenarnya ketika satu puja wali dilaksanakan oleh pemuda sendiri. Kami orang tua ada di belakang. Keren itu. Nah, itu belum di Tangerang. Tapi kalau di Celuduk sudah. Oh. Gitu. Nah, kemudian di Tangerang juga ketika puja wali kita bukan menggunakan Banten Bali saja. Ada Banten Jawanya, berupa gunungan, ada juga Banten Sundanya. Nah ini kita menyampaikan pesan bahwa Hindu ini Hindu Nusantara, bukan Bali sentris. Nah kita ada di Pulau Jawa dan di Jawa ada Hindunya, dan kita ada di Banten. Banten punya tradisi apa? Banten namanya Bebali, Ya. hebat. Banten Bali namanya Banten. Tapi Banten Sunda namanya Bebali. Jadi Bali dengan Sunda ini sebenarnya ada kaitannya. Ya. Nah, gitu kira-kira dari situ bisa kita Artinya dapat bahwa benang merah. Aji setuju dari KMHDI yang kita lihat yang akan kita contoh adalah siapa nih pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu memang tidak bisa memberikan contoh, ya apalagi ke bawah. Berarti Aji setuju. Seharusnya memang seperti itu. Namun kan tidak semua. Iya, tetapi dalam konteks pernikahan antar agama, semua orang bisa mengalaminya. Benar. Gitu loh. Sekali lagi bisa mengalami siapa saja. Anak-anak kami di Tangerang banyak juga yang bisa menarik. Walaupun anak perempuan bisa menarik anak laki. Kekuatan orang tua juga. Nah iya, kenapa? Itulah kami sudah membentuk karakter Hindu yang kuat. Tetapi ketika misalnya ada yang keluar, apa itu salah? Enggak juga. Karena katanya kan begini, jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Nah, anggap saja memang itu jodohnya. Mau diapain? Yang penting dua rukun. Moderasinya jalan di situ. Artinya sama-sama kita saling menghargai, menghormati, itu pilihan. Semua orang juga tidak mau kehilangan terus. Tetapi kalau memang harus keluar, ya kita harus belajar menerima. Gitu. Nah, Aji dari keluarga sudah, dari ketua dari sisi juga pimpinan Ketua Banjar juga sudah. Aji Dewa, apa yang sering terjadi di lapangan seorang Aji Dewa ini
pernah saya dengar mengatakan bahwa saya tidak perlu ini, tidak perlu ini, umat ini gitu. Itu gimana itu, Ji? Tidak perlu apa maksudnya, Ji? Jadi begini, pertama saya mau kasih komentar dulu dari Ya, iya, Ji. dari Teddy ya. Saya sangat amat mendukung bentuk kekecewaan mereka itu sebuah kepedulian yang kita butuhkan. Mereka masih peduli nih, ya, dengan kehinduan khususnya, ya. Kemudian memang benar moderasi tidak seperti perpindahan agama itu tidak. Memang itu jalan tengah sebetulnya, jalan tengah. Kita nggak ekstrim, ke sana nggak, sini nggak. Itu moderasi sebetulnya. Coba lihat di kamus itu seperti itu ya. Nah itu. Dan saya terus terang aja dengan kita masih punya KMHDI itu kita masih bisa berbangga sebetulnya. Karena mereka mengawali apakah mereka masih peduli Hindu ini kan berlangsung terus atau tidak. Ya itu aja dari KMHDI. Saya selalu mengharapkan bahwa mereka tidak akan berdiam diri. Seperti itu. Dan sebuah komentar yang bagus dari mereka, walaupun mungkin bisa ada nilai kekecewaan ya, tapi kekecewaan itu bernilai kepedulian. Itu yang penting sebetulnya. Kita masih punya harapan, karena masih ada yang peduli. Ya. Terus dari Aji ini, terus terang saya memang mengagumi Tangerang itu. Tangerang itu luar biasa Tangerang itu. Ya. Sampai sekarang itu mereka masih solid itu. Ya. Artinya mereka sangat memahami konsep Hindu Nusantara itu. Sehingga mereka ada beragam ininya, sesajinya, ya Jawa, ya Sunda, ya Bali, semuanya mendapat porsi yang sama. Dan saya juga melihat bagaimana anak muda Tangerang itu punya nilai lebih dalam menghadapi sebuah karya-karya besar. Seperti Puja Wali yang belum lama ini kan, saya lihat tuh, ini anak mudanya fokus dia fokus di sana. Itu membentuk karakter kehinduan yang sebetulnya militansi. Terbangunnya militansi di Tangerang itu bukan semata-mata karena Banjar saja, WHDI, tidak semuanya. Saya lihat seperti itu. Sehingga apapun yang mereka lakukan ternyata hasilnya ya positif, sangat amat positif. Itu yang penting. Nah, ini sebetulnya harus menjadi contoh ya. Tangerang itu mestinya jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Dan kalau kita bicara anak-anak muda, terus terang kami di Kelapa II lama dulu untuk menjadikan anak muda sebagai pemimpin. Makanya kita punya yang ketua Banjar, ketua Puja Wali, MC-nya, lalu yang menangani Caru, itu semua anak muda. Artinya apa? Ternyata lama-lama orang tua juga menyadari bahwa mereka pada akhirnya kan harus berani memberikan peluang kepada anak muda, kan itu. Nah, memang kalau di daerah saya sering ngomong untuk memudahkan mereka menjadi bangga terhadap Hindu, ada hal-hal yang kita harus kurangi. Misalnya mengenai sesaji. Kita harus tahu kalau orang Bali di Jawa dia tetap dengan kebaliannya dia, tapi dia harus hormati budaya setempat. Orang Jawa juga demikian. Kalau dia di Bali tetap dengan kejawaannya, tapi hormati budaya setempat. Ada tradisi di sana, ada adat di sana, ada pantangan di sana. Ini nggak boleh kita abaikan. Ya. Nah, perihal perbedaan pasti ada. Sesaji misalnya. Sesaji Bali sendiri sebetulnya pada awalnya dari para pendahulu kita itu sangat sederhana. Hanya penyucian, komposisinya ya, penyucian, persembahan, saksi, harapan, selesai. Itu inti. Bukan penyederhanaan, tapi inti. Ada hal-hal yang mungkin di luar Bali kita abaikan dulu, pinggirkan dulu. Satu saat kalau orang Jawa memang sudah memahami itu dan ingin di situ silahkan. Tapi juga kita tidak boleh menyepelekan Banten Jawa. Jawa itu daerah agraris yang bersumber kemakmurannya dari gunung. Karena daerah agraris, maka semua sesajinya bahannya adalah bahan-bahan yang dihasilkan dari agraris. Ya, makanya sana bahannya hampir semua makanan. Tumpeng ya nasi, ya beras ya. Kemudian sesaji yang bahannya nasi, iya beras juga. Yang bahannya bubur, iya beras juga. Semua. Kemudian jajan pasar, iya beras juga. Nah, ini memang tentu tidaklah kelihatan seindah seperti di Bali. Jadi ada hal-hal, ya sudah kita pinggirkan dulu ini. Ini dulu. Karena ini menyangkut masalah kepribadian mereka, jati diri mereka. Jadi jangan kemudian mengatakan, wah harus begini. Enggak ada kata harus di sana. Biarkan orang Jawa bermain dengan kejawaannya. Di samping dia tetap menghormati yang namanya budaya Bali. Haji, ini gitu. Mumpung masih di dalam penjelasan Haji Dewa, bagaimana ini mungkin Haji nanti yang
Mungkin agak direm dikit ya, Ji. Iya, iya, Jadi, iya, iya. Ji Dewo, ini kan Hindu saat ini kan Masih Hindu lah ya. ada beberapa umat Hindu yang mengatakan terlantar, Ji. Ini ada kondisi seperti ini lagi. Ya. Jadi pucuk pimpinan lembaga-lembaga kita ini, bagaimana kita bisa ngoreksi internal kalau setiap harinya aja bermasalah terus gitu loh, Ji. Maksudnya umat Hindu masih merasa terlantar banget nih, Ji. Ya. Gitu. Ya agak direm dikit, Ji. Gitu. Agak direm sedikit ya. Oke, saya ngerem terus aja dah. Jadi begini, memang sebetulnya umat Hindu di kantong-kantong umat di daerah-daerah itu tidak banyak memerlukan apapun. Yang penting mereka mendapatkan sentuhan. Datang, hadir, ngomong sudah membuat mereka Bangga. termotivasi dan bangga dengan kehinduan. Kan ini yang kurang. Walaupun kita tahu kita punya pusat lembaga, kita punya organisasi Hindu yang lain, ada ICI, ada Prajaniti, ada Pradah, ada KMHDI. Tapi ingat, mereka ini punya kesibukan. Tidak setiap saat mereka bisa hadir. Tetapi sebetulnya kalau ada alasan yang mengatakan kita ini nggak punya dana, maaf, buat saya itu tidak masuk akal. Saya tidak pernah dapat bantuan dari manapun kecuali dari umat. Saya bisa kemana-mana kok. Lah orang kita ke Pekalongan naik bus cuma 150.000, ke Klaten cuma 250.000 naik Gunung Harta. Nggak ada yang susah. Kalau mau datang ngomong, ngobrol, nginep, selesai. Dan saya kalau ke daerah tidak hanya bicara agama, saya bicara pendidikan, bicara ke ekonomi, lalu bicara bagaimana membuat mereka kembali makmur. Saya punya polanya, khusus untuk orang Jawa. Caranya begini. Mereka hanya butuh sentuhan, ajak ngomong sudah seneng. Jadi kalau sekarang ada yang merasa terlantar, bahkan ada seorang wasi di Jawa mengatakan kepada anaknya, "Dok, sudah kamu aja yang kamu tinggalkan Hindu aja, biar bapakmu yang Hindu aja. Udah bapakmu ini tidak merasa nyaman menjadi umat Hindu. Udah kamu pindah agama aja." Ada yang begitu, wasi loh, mangku ngomong begitu. Artinya mereka sudah sangat amat putus asa. Jadi kalau Miko mengatakan ada yang terlantar, banyak banget yang terlantar. Sementara kita punya lembaga juga manusianya banyak, orangnya banyak. Tapi hanya ngomong di WA saja. Itu permasalahannya. Saya udah ngerem loh ini. Udah berhenti nih. Nah, ini krunya sudah ngode-ngode. Segini gitu. Nah, dari sudut pandang KMHDI ini mungkin bagaimana organisasi KMHDI ini, karena Ji Dewo tadi menyinggung sepakat dengan Ya, KMHDI, sangat amat kemudian sepakat. sampai saat ini KMHDI masih membawa nilai-nilai Masih menjaga kehinduannya pada luar kepedulian biasa. di sana. Nah, dari kejadian ini, Beli Teddy, dari kejadian ini, apalagi tadi sudah menyinggung pucuk pimpinan, umat Hindu juga saat ini terlantar. Statement apa yang menjadi keresahan umat Hindu di daerah juga, apalagi dengan adanya perpindahan agama ini, supaya tidak terjadi lagi? Bahasa kasarnya, apakah ini menjadi tamparan juga bagi para tokoh-tokoh kita? Ya. Mungkin tokoh yang di depan kita ini bisa langsung Langsung menampar gitu ya. tokoh-tokoh yang mungkin saat ini menduduki pimpinan-pimpinan lembaga. Apa yang seperti diharapkan itu. oleh Nah, KMHDI? apa yang diharapkan oleh KMHDI gitu? Ya, tentu kalau misalnya pimpinan lembaga pemerintah itu kan memang tidak bisa bergerak sendiri, kita Ya. harus akui, betul sekali. Kemudian betul yang juga yang bilang sama Haji, bahwasanya KMHDI bicaranya bukan soal sentimen pribadi atau sentimen negatif, enggak. Tetapi ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap umat, terhadap agama yang kita anut, yang kita yakini, dan juga kepada negara. Kita enggak takut siapa-siapa, karena kita nggak ada jabatan yang kita Ya. yang kita jaga erat, itu nggak ada gitu loh. Presidennya kita kritik, masa hanya lembaga-lembaga internal gitu. di bawah Ya. presiden itu masa kita takut untuk memberikan masukan gitu. Meskipun pada akhirnya memberikan konsekuensi adalah ribut di internal, tapi keributan itu harapannya kan bisa memberikan evaluasi terhadap Ya. lembaga-lembaga gitu. Dan harapannya kalau misalnya terhadap Kementerian Agama, kemudian dalam hal ini adalah Ditjen Bimas Hindu, harapannya bisa memaksimalkan program-program yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Haji, tidak mesti membawa program untuk berkegiatan, tetapi untuk hadir,
Ya. kemudian memberikan ceramah dalam tanda kutip, memberikan motivasi, itu sudah cukup untuk daerah-daerah. Misalnya kayak di Maluku, Ya. kayak di Papua, itu kan mereka juga penting, jauh banget itu dari pusat Betul. apa namanya, pusat Ya, ibu dan kota kan. pemerintahan ya. Itu kemudian juga kepada kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan berbasis Hindu. Itu kan tadi sempat dibilang sama Haji. Ya harapannya bisa berkolaborasi, karena kolaborasi itu menjadi penting. Kita sudah beberapa kali mencoba untuk untuk memulai. Di tahun 2023 kita sempat bikin dialog keumatan, mengundang seluruh komponen organisasi di Pura Halim. Itu kita memulai setidaknya membentuk narasi. Di tahun ini kita mau bentuk narasi apa? Substansi isu apa yang mau kita bawa 1 tahun ini bersama-sama, meskipun dengan cara berbeda-beda. Gitu. Kemudian juga kemarin dalam rangka ulang tahun juga kita sudah mengundang juga stakeholder juga Ormas Hindu juga untuk membicarakan sama substansi yang sama, termasuk juga bahkan di hadapan Presiden pada tahun 2023 kemarin kita sudah sampaikan soal pentingnya pendidikan widyalaya. Tinggal bagaimana, ini tantangan nih sebenarnya buat pimpinan-pimpinan lembaga pemerintahan yang basis Hindu ya, berani nggak menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan widyalaya. Itu poin itu poin yang menentukan benar. Betul, jangan sampai Nyuruh orang untuk ayo masuk di pendidikan wilayah dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, tetapi anak-anaknya sekolah di sekolah internasional Sekolah di dengan alasan ini kualitasnya masih belum ini. Ya Anda aja memvalidasi bahwa kualitas sekolah Hindu masih kurang, ya harusnya Anda yang memperbaiki itu, karena Anda yang punya kewenangan gitu. Itulah tadi substansi dari mendidik itu, memberikan contoh gitu. Jadi sih harapannya pimpinan-pimpinan baik di tingkat pemerintahan hingga lembaga umat, bahkan tingkat ketua banja, ketua adat itu harus memberikan contoh kepada kita generasi muda, sehingga kita kan enak nih nggak enak karena tetua-tetua kita memberikan contoh seperti itu, masa kita tidak melakukan itu. Tetapi sebaliknya ketika tetua-tetua kita bilangnya ke timur, ternyata dia larinya ke selatan misalnya, kita juga enak bikin alasan. Ya tetua kita jaga gitu, masa kita harus benar kan gitu. Gitu ya, sederhana sih jadi anak muda sebenarnya. Banyak juga sering kita diskusi sama Haji Dewa, beli benar apa yang disampaikan bahwa ada perguruan tinggi Hindu, tetapi pucuk pimpinan juga tidak mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi Hindu. Banyak. Kemudian ada Widyalaya nih yang lagi diinisiasi baru nih yang luar biasa gencarnya. Yakin tidak anak-anaknya ini sekolah di sana kayak gitu. Mungkin kalau tidak di sekolah di sana, siap KMHDI untuk menuntut itu, mengejar itu. Siap lah. Jangankan itu, kita punya Pertiwi Abilasa, akreditasi A+, mengalahkan semua sekolah-sekolah lain agama. Tapi mana anak-anaknya sekolahnya di tempat lain. Karena di sana kenapa? Bayarannya lebih mahal, jadi mendingan itu yang lebih bagus gitu. Nah, terakhir boleh disampaikan harapannya, karena ini kita sudah lumayan waktunya. Harapan dari KMHDI ke depan untuk khususnya kejadian atau terjadinya seperti ini untuk koreksi secara internal. Monggo. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Kemudian yang penting adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di Hindu ini kolaborasi. Karena saya sangat meyakini masalah Hindu, umat, tidak bisa diselesaikan oleh KMHDI sendiri. Ya. Tidak bisa diselesaikan oleh Ditjen Bimas Hindu sendiri. Tetapi kolaborasi menjadi penting. Berbagi tugas itu menjadi penting. Jangan sampai sentimen-sentimen pribadi dibawa sampai ke kolaborasi-kolaborasi tersebut. Sehingga ketika ada sentimen pribadi terhadap 1-2 pihak, itu kan tentu saja menghambat proses kolaborasi. Dan harapannya kolaborasi itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi, lebih masif lagi di tahun 2025 untuk mengentaskan masalah-masalah kehinduan yang ada, termasuk dalam hal ini adalah meminimalisir jumlah konversi agama. Ya. Itu aja. Pesannya luar biasa, Haji. Sebagai orang tua, monggo untuk bisa memberikan pesan kepada anak-anak muda kita untuk semangat dalam berkegiatan keagamaan, karena itulah yang menuntun mereka untuk rindu akan kegiatan-kegiatan apalagi keyakinannya seperti itu. Monggo Ji di kamera. Terima kasih. Menanggapi tadi apa yang disampaikan Mas Teddy, Haji Dewa, bahwa kami sudah melakukan pembinaan dan kami akan tingkatkan lagi karena kami punya generasi muda yang masih sekolah dari tingkat SD
sampai SMA di Tangerang itu 500 orang. Ini langsung ada generasi luar biasa. Nah, ini menjadi tugas kami bagaimana meningkatkan sekolah minggunya, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, kemudian memberikan pencerahan-pencerahan, penguatan-penguatan. Tentu disebutkan siapapun yang meninggalkan ajaran suci Weda karena pengaruh kama, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Nah, itu kan sebuah penguatan. Nah, kemudian tentu ingin kami sampaikan juga sebagai orang tua kepada anak-anak kami bahwa dimanapun berada, disebutkan dalam niti sastra yang maknanya sebuah hutan bisa berbau harum karena satu pohon yang berbunga indah dan berbau harum. Demikian halnya sebuah keluarga yang memiliki putra yang suputra. Nah, kemudian sebaliknya, sebuah hutan bisa terbakar habis, terbakar hangus, karena sebuah pohon yang kering dan terbakar. Demikian halnya dengan sebuah keluarga yang memiliki anak yang kuputra, yang mampu menghancurkan keluarga dan menghancurkan martabat keluarga. Demikian pesan. Luar biasa, kutipan sastra Hebat Aji beliau Arte. ini. Ya, Ini artinya kita itu sebagai anak penguatan. muda Iya. langsung mendengarkan kutipan Iya. sastranya ini. Nah, kemudian Aji Dewo, pesannya Aji Dewo, bagaimana kita secara internal bisa menjaga keyakinan kita. Kemudian Aji Dewo, monggo bisa sampaikan juga harapannya kepada menteri yang saat ini tentu saja sebagai sesepuh gitu. Walaupun ini video ini semoga sampai kepada menteri, karena harapan dari Aji Dewo yang sering ke daerah-daerah, pasti saya yakin kalau menteri mendengarkan ini, menteri langsung sampaikan kepada dirjen, bahkan sampaikan kepada bawahannya, dengarkan itu Aji Dewo. Halusinasi dia. Artinya kan seperti itu Aji Dewo. Aji Dewo Ya, apa ya, tadi ya, diskusi ya. loh, paling jauh itu di Maluku Tenggara. Tenggara, Ya. yang Aji Dewo pesawat 2 kali, kemudian Aji Dewo Naik melewati perahu. satu pulau dengan jarak 5 jam. Iya. Kalau surut itu di tengah-tengah bisa nunggu lama. Nunggu untuk lama bisa- sampai nunggu pasang. Nah, ini supaya Menteri Agama mendengarkan ini Iya. dari pengantar podcast kita. Pertama ini sebetulnya beliau ya, saya ingin melanjutkan. Jadi begini, kalau ada perpindahan agama, yang tidak pernah dibicarakan adalah masalah karma. Yang pindah agama kena karma, yang orang tuanya kena karma. Ini nggak pernah dibicarakan. Nanti kita bicarakan khususnya. Ya, karma itu jalan kok itu ya. Nah, kemudian yang berikut, sebetulnya dari beliau banyak sekali yang kita dapatkan pada saat ini ya. Jadi memang perjalanan ke pelosok-pelosok Hindu itu tidak mudah. Ya, kalau kita bicara tentang perjalanan saya dulu dari Jakarta ke Ambon naik pesawat, Ambon ke Langgur masih bisa pesawat, dari Langgur kita mesti nyewa perahu lagi, dan itu 5,5 jam di Laut Banda. Dan kadang-kadang kita nggak bisa langsung ke lokasi, karena apa? Lokasi itu kita nggak tahu jam berapa pasang lautnya, jam berapa surut lautnya. Jadi kita harus transit di sebuah pulau kosong, menunggu berita dari sana. Oke Pak, sekian akan pasang, baru kita berangkat. Kita pernah terjebak sekali. Ternyata sampai di sana 3 km dari lokasi, surut. Ya diamlah kita, akhirnya naik ke Tinting. Perahu kecil ya 2 orang, 3 orang sampai ke anu. Memang bisa jalan kaki, karena itu nggak dalam, tapi ya 3 km sih kita nggak tahu, tiba-tiba air bisa pasang. Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya lihat sih Menteri Agama yang sekarang, beliau ini ya, Profesor Umar Nasaruddin ini orang hebat. Beliau pernah mengatakan waktu Utsawat dan Magita di Ancol, bahwa beliau membaca Weda dan membaca Bhagavad Gita. Kemudian yang kedua, ketika Mahasabonya WHDI juga, dia Pramu Jalan Pramuka, beliau mengatakan hal yang sama. Artinya kita berharap bahwa beliau juga peduli dengan umat-umat beragama di pelosok-pelosok di seluruh Nusantara ini. Karena Nusantara ini luas sekali loh, sangat amat luas Nusantara ini. Dan memang alamnya luar biasa. Dan di mana-mana setiap pulau ada penghuni. Walaupun beberapa memang di Maluku itu pulaunya kosong. Ya, saya ke Pulau Seram, memang seram pulaunya, memang seram, memang menyeramkan pulau Seram. itu. Seram, Dengan saudara kita yang masih agak ketinggalan di sana ya.
mereka masih sangat-sangat tertinggal. Nah, mungkin dengan Menteri Agama sekarang, seandainya beliau memahami semua ini, beliau saya yakin pasti akan memerintahkan staf-stafnya untuk datang ke pelosok-pelosok itu, termasuk juga Dirjen Bimas Hindu. Jadi Dirjen Bimas Hindu tidak hanya Jakarta saja, tidak hanya Jakarta, Bali, enggak, harus pergi ke daerah. Saya nyewa perahu 5,5 jam itu, perahu cuma selebar 3 meter, kita basah kuyup karena airnya masih nimba. Jadi airnya masuk, kita timba keluar seperti itu. Nah, ada harapan untuk beliau Menteri Agama sekarang ini supaya memerintahkan staf-stafnya termasuk Dirjen Bimas Hindu untuk betul-betul memahami di mana sih kantong-kantong Hindu ini. Jangan sampai banyak sekali kantong-kantong Hindu yang tidak pernah disentuh oleh Dirjen. Ya banyak loh, banyak sekali. Ya, ya ini yang perlu barangkali untuk beliau-beliau ini dan juga untuk para pemimpin Hindu ini. Jangan jadi pemimpin, hanya jadi pemimpi. Pemimpin harus memimpin, bukan bermimpi. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Suksema Aji Dewa, suksema Aji Arte, kejebak macet 2 jam. Luar biasa. 2 jam lebih ke Hindu Channel. Terima kasih dari KMHDI, Beli Teddy. Tetap terus suarakan suara Hindu. Sering juga kita diskusi dengan beliau karena sering ke studio. Oke. Pernah mengisi salah satu konten di studio kita ini. Nah, pemirsa Hindu Channel, inilah diskusi kami terkait dengan ramainya perbincangan perpindahan agama, karena menarik siapa tokoh kita ini, siapa pucuk pimpinan ini, siapa orang ini, siapa beliau. Ketika memang beliau berdampak kepada umat, pasti itu akan menjadi sorotan. Karena itulah timbal baliknya atau imbasnya apa yang sudah terjadi. Semoga Hindu Channel ini memberikan informasi tidak dilihat dari sisi satu saja, karena tokoh-tokoh kita ini sudah menjaga kegiatan-kegiatan di daerah, kegiatan di Tangerang, Haji Dewa selalu hadir, KMHDI juga selalu mengisi kegiatan-kegiatan kepemudaan atau mahasiswa di daerah-daerah. Ini sangat bangga kita sebagai umat Hindu di khususnya seluruh Indonesia. Dan kami tutup dengan para Masanti bersama tokoh-tokoh hebat kita, tokoh muda kita pada hari ini. Kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, 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 Om. Suksema, Bli, Suksema, Haji Dewa.